Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Zaidan dengan nomor induk mahasiswa 387 dan teman saya Karina S. Fauzan dengan nomor induk 276. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu dengan judul kesehatan dan keselamatan kerja. Yang pertama yaitu pengertian keselamatan dan kesehatan kerja. Menurut Mondi tahun 2008, keselamatan kerja adalah perlindungan karyawan dari luka-luka yang disebabkan oleh kecelakaan yang terkait dengan pekerjaan. Risiko keselamatan merupakan aspek-aspek dari lingkungan kerja yang dapat menyebabkan kebakaran, ketakutan aliran listrik, terpotong, luka memar, keseleo, patah tulang, kerugian alat tubuh, penglihatan, dan pendengaran. Sedangkan kesehatan kerja menurut Mondi tahun 2008 adalah kebebasan dari kekerasan fisik. Risiko kesehatan merupakan faktor-faktor dalam lingkungan kerja yang bekerja melebihi periode waktu yang ditentukan, lingkungan yang dapat membuat stres, emosi, atau gangguan fisik. Beberapa pendapat mengenai pengertian keselamatan dan kesehatan kerja antara lain. Yang pertama yaitu menurut Mangkunegara tahun 2002, keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah, tenaga kerja pada khususnya, dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat adil dan makmur. Yang kedua yaitu menurut Sumakmur tahun 2001, keselamatan kerja merupakan rangkaian usaha untuk menciptakan suasana kerja yang aman dan tentram bagi para karyawan yang bekerja di perusahaan yang bersangkutan. Ketiga, menurut Simanjuntak tahun 1994, keselamatan kerja adalah kondisi keselamatan yang bebas dari risiko kecelakaan dan kerusakan di mana kita bekerja, yang mencakup tentang kondisi bangunan, kondisi mesin, peralatan keselamatan, dan kondisi pekerja. Yang keempat, Matis dan Jackson tahun 2002 menyatakan bahwa keselamatan adalah merujuk pada perlindungan terhadap kesejahteraan fisik seseorang terhadap cedera yang terkait dengan pekerjaan. Kesehatan adalah merujuk pada kondisi umum fisik, mental, dan stabilitas emosi secara umum. Demikian beberapa pendapat mengenai pengertian keselamatan dan kesehatan kerja. Masih ada beberapa banyak pendapat yang lainnya. Selanjutnya yaitu dasar pemberlakuan. Pemerintah memberikan jaminan kepada karyawan dengan menyusun Undang-Undang tentang Kecelakaan tahun 1947 nomor 33 yang dinyatakan berlaku pada tanggal 6 Januari 1951. Kemudian disusul dengan Peraturan Pemerintah tentang Pernyataan Berlakunya Peraturan Kecelakaan tahun 1947, Peraturan Nomor 2 tahun 1948, yang merupakan bukti tentang didasarinya arti penting keselamatan kerja di dalam perusahaan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1992 menyatakan bahwa sudah sewajarnya apabila tenaga kerja juga berperan aktif dan ikut bertanggung jawab atas pelaksanaan program pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan demi terwujudnya perlindungan tenaga kerja dan keluarganya dengan baik. Jadi bukan hanya perusahaan saja yang bertanggung jawab dalam masalah ini, tetapi para karyawan juga harus ikut berperan aktif dalam hal ini agar dapat tercapai kesejahteraan umum bersama. Selanjutnya yaitu tujuan program keselamatan dan kesehatan kerja. Program keselamatan dan kesehatan kerja bertujuan untuk memberikan iklim yang kondusif bagi para pekerja untuk berprestasi. Setiap kejadian baik kecelakaan dan penyakit kerja yang ringan maupun fatal harus dipertanggungjawabkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Rika Ampuh Guna tahun 2009. Beberapa tujuan program keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah 1. Mencegah kerugian fisik dan finansial baik dari pihak karyawan dan perusahaan. Yang kedua, mencegah terjadinya gangguan
terhadap produktivitas perusahaan. Yang ketiga, menghemat biaya premi asuransi. Terakhir, menghindari tuntutan hukum dan sebagai tanggung jawab sosial perusahaan kepada karyawannya. Penyebab kecelakaan kerja. Menurut Mangkunegara tahun 2008, faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja ada 5, yaitu yang pertama, keadaan tempat lingkungan kerja. Penyebabnya yaitu penyusun dan penyimpanan barang-barang yang berbahaya kurang diperhitungkan keamanannya, ruang kerja yang terlalu padat dan sesak, dan pembuangan kotoran dan limbah yang tidak pada tempatnya. Yang kedua yaitu pengaturan udara. Penyebabnya itu pergantian udara di ruang kerja yang tidak baik atau ruang kerja yang kotor, berdebu dan berbau tidak enak. Kemudian suhu udara yang tidak dikondisikan pengaturannya. Yang ketiga yaitu penyebabnya pengaturan dan penggunaan sumber cahaya yang tidak tepat dan ruang kerja yang kurang cahaya atau remang-remang. Yang keempat, pemakaian peralatan kerja. Penyebabnya yaitu pengamanan peralatan kerja yang sudah usang atau rusak dan penggunaan mesin alat elektronik tanpa pengamanan yang baik. Yang terakhir yaitu kondisi fisik dan mental pegawai. Stamina pegawai yang tidak stabil dan emosi pegawai yang tidak stabil, kepribadian pegawai yang rapuh, dan cara berpikir, kemampuan persepsi yang lemah. Usaha mencapai keselamatan kerja. Usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk mencapai keselamatan kerja dan menghindari kecelakaan kerja antara lain yaitu A. Analisis bahaya pekerjaan atau job hazard analysis. Job hazard analysis adalah suatu proses yang mempelajari dan menganalisis suatu jenis pekerjaan, kemudian membagi pekerjaan tersebut ke dalam langkah-langkah menghilangkan bahaya yang mungkin terjadi. Dalam melakukan job hazard analysis ada beberapa langkah yang perlu dilakukan. Yang pertama yaitu melibatkan karyawan, yang kedua mengulas sejarah kecelakaan sebelumnya, yang ketiga melakukan tinjauan ulang persiapan pekerjaan, yang keempat membuat daftar peringkat dan menetapkan prioritas untuk pekerjaan berbahaya, dan yang terakhir kelima membuat outline langkah-langkah suatu pekerjaan. Usaha selanjutnya yaitu B. Risk Management. Risk management dimaksudkan untuk mengantisipasi kemungkinan kerugian atau kehilangan dalam bentuk waktu, produktivitas, dan lain-lain yang berkaitan dengan program keselamatan dan penanganan hukum. Yang C. Safety Engineer. Memberikan pelatihan, memberdayakan supervisor atau manajer agar mampu mengantisipasi atau melihat adanya situasi kurang aman dan menghilangkannya. Yang terakhir yaitu D. Ergonomika. Ergonomika adalah suatu studi mengenai hubungan antara manusia dengan pekerjaannya, yang meliputi tugas-tugas yang harus dikerjakan, alat-alat dan perkakas yang digunakan, serta lingkungan kerjanya. Masalah kesehatan karyawan. Beberapa kasus yang menjadi masalah kesehatan bagi para karyawan adalah A. Kecanduan alkohol dan penyalahgunaan obat-obatan. Akibat dari beban kerja yang terlalu berat, para karyawan terkadang menggunakan bantuan dari obat-obatan dan meminum alkohol untuk menghilangkan stres yang mereka rasakan. Untuk mencegah hal ini, perusahaan dapat melakukan pemeriksaan rutin kepada karyawan tanpa pemberitahuan sebelumnya, dan perusahaan tidak memberikan kompromi dengan hal-hal yang merusak dan penurunan kinerja. Misal absen tidak rapi, kurang koordinasi, psikomotor berkurang. B. Stres. Stres adalah suatu reaksi ganjil dari tubuh terhadap tekanan yang diberikan kepada tubuh tersebut. Banyak sekali yang menjadi penyebab stres, namun beberapa di antaranya adalah 1. Faktor organisasional seperti budaya perusahaan, pekerjaan itu sendiri, dan kondisi kerja. 2. Faktor organisasional seperti masalah keluarga dan masalah finansial. C. Burnout.
Burnout adalah kondisi terperas habis dan kehilangan energi psikis maupun fisik. Biasanya hal itu disebabkan oleh situasi kerja yang tidak mendukung atau tidak sesuai dengan kebutuhan dan harapan. Burnout mengakibatkan kelelahan emosional dan penurunan motivasi kerja pada pekerja. Aspek faktor dan prinsip keselamatan kesehatan kerja atau K3 menurut Anuraga 2005, beberapa aspek keselamatan kesehatan kerja yang perlu diperhatikan oleh perusahaan antara lain lingkungan kerja. Lingkungan kerja yaitu adalah tempat di mana seseorang atau karyawan dalam beraktivitas bekerja. Adapun lingkungan kerja ini menyangkut kondisi kerja seperti ventilasi, suhu penerangan, dan situasi kerja. B. Alat kerja dan bahan. Alat kerja dan bahan yakni suatu hal yang pokok diperlukan oleh suatu perusahaan untuk memproduksi barang. Dalam hal memproduksi barang, peralatan kerja sangatlah vital yang harus digunakan oleh para pekerja dalam melakukan kegiatan proses produksi. C. Cara melakukan pekerjaan. Adapun beberapa cara yang biasanya dilakukan oleh karyawan dalam melakukan semua kegiatan pekerjaan, seperti menggunakan peralatan yang telah tersedia dan perlindungan diri, dan mematuhi peraturan-peraturan penggunaan peralatan tersebut, dan memahami cara mengoperasionalkan mesin. Program keselamatan dan kesehatan kerja dalam Undang-Undang K3. Adapun penjelasan dari bentuk pelaksanaan program keselamatan yang dikemukakan oleh Justin T. Sirait adalah sebagai berikut. 1. Dukungan manajemen puncak. Dukungan manajemen puncak mutlak diperlukan agar program keselamatan kerja bisa berjalan dengan efektif. Dukungan manajemen puncak bisa dilihat dari kehadiran karyawan pada pertemuan yang membahas masalah keselamatan kerja, inspeksi karyawan secara periodik, laporan keselamatan kerja yang teratur, dan pencantuman masalah keselamatan kerja pada berbagai rapat yang dilakukan oleh para pemimpin perusahaan. 2. Menunjuk seorang direktur keselamatan. Untuk menjalankan suatu program, seseorang haruslah diberikan tugas dan tanggung jawab untuk menyusun dan memelihara program tersebut. Biasanya ditentukan oleh besar atau tidaknya perusahaan itu sendiri. Jika perusahaan terlalu kecil, dilakukan penambahan tugas terhadap seseorang untuk melaksanakan usaha-usaha keselamatan kerja. Jika perusahaan berskala besar, biasanya diangkat seorang staf direktur program keselamatan kerja. 3. Mendidik para karyawan untuk bertindak aman. Sebagai besar program keselamatan kerja haruslah dititik beratkan untuk mendidik karyawan agar bertindak, berpikir, dan bekerja secara aman. 4. Menganalisa kecelakaan. Kecelakaan dapat dipelajari dari berbagai aspek, misalnya personalianya pekerjaan yang menimbulkan kecelakaan, alat-alat dan perlengkapan yang digunakan, departemen tempat terjadinya kecelakaan, dan akibatnya. Analisis ini bertujuan agar kelak di kemudian hari terjadi perbaikan. Cara yang umum yang digunakan dalam menganalisa kecelakaan adalah meminta pendapat dari mandor atau pengawas pekerjaan. Peran pemerintah dalam menanggulangi masalah K3. Cara pemerintah dalam menanggulangi masalah K3 yaitu dengan membuat aturan K3 seperti pada pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, yaitu mencegah dan mengurangi kecelakaan, mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran, mencegah dan mengurangi bahaya peledakan, memberi keselamatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya, memberikan pertolongan pada kecelakaan, memberikan alat-alat perlindungan diri pada para pekerja, mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebarluaskan suhu, kelembapan, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara, dan getaran. Lalu dengan jaminan sosial tenaga kerja, melindungi tenaga kerja dalam bentuk satuan berupa uang sebagai pengganti dari sebagai penghasilan yang hilang atau berkurang, dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua,
dan meninggal dunia. Program Jam Sostek sebagai pengejawatan dari program K3 diwajibkan berdasarkan pasal 3 ayat 3 Peraturan Perundangan Nomor 14 Tahun 1993 bagi setiap perusahaan. Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Thanks for watching.